subscribe to my channel and also press this bell icon. Sahabat Banan, kali ini saya berada di lokasi pemakaman. Di sini ada keranda mayat. Menurut cerita atau mitos yang beredar, hantu bisa datang melalui cerita. Apakah benar? Sebelum kita adakan challenge, kita mulai cerita dulu. Cerita hantu yang waktu abang lihat gimana? Waktu yang satu dulu ya. Di situ kan ada merah, yang mata merah pasang itu. Jadi ngeliatin saya di situ tuh. Ngeliatin, nah itu kayak orang ini, kayak orang mau nubruk gitu, nubruk pakai nubruk. Ngekam gitu. Tapi bentuknya dia kayak seperti tengkurap, sejenis kayak buaya, jadi tengkurap, makanya merangkak, jalannya merangkak, begitu. Terus saya takut ya langsung sini, kan bilang sama apa gitu, kata dia jangan ganggu gitu kan. Terus juga abang pernah cerita waktu itu pernah didatengin ataupun pernah ini abang ketemu gitu kan? Waktu buang air di sana ketemu sama nenek-nenek lewat, pas dilihat itu nggak ada. Emang tuh waktu itu kan habis maghrib, sebelum habis maghrib ya, orang kan masih kelihatan ya. Dan juga arah nenek-nenek itu dari pohon bintaro tuh ya, pinggir kuburan. Jalan ke sana saya buang air duduk nongkrong. Jadi kan arahnya kan nyamperin kemari nih, cuman ada jalannya kan di samping sini, jalanannya. Saya tengah sawah. Jadi di jalan sini kayak udah deket, kayak nggak jauh kan. Pas nunggu nengok ke sana nggak ada kan, tentunya harusnya dia lewat ke sana. Nggak ada. Itu mang ceritanya. Udah saya anggap itu apaan itu berkatanya kan. Bilang itu misalnya setan, abong gitu, udah ada setan. Bilang orang biasa, kok nggak ada kelihatan peginya. Jadi abang punya rasa takut kan sama hantu. Jadi untuk membunuh rasa takut, kita coba untuk mengadakan challenge malam ini. Gimana? Insya Allah siap. Dan iya ya. Jadi ya kemana-mana tapi ya. Itu luar bekas kali buburin kemarin. Aduh. Sahabat, ini baru kemarin habis dipakai. Kemarin apa tadi? Kemarin. Biasanya Kalau hari esok mau dipakai, biasanya keranda ini dia bergoyang sendiri. Dia keranda ini goyang sendiri apabila besok mau dipakai untuk membawa mayat ke area penguburan. Inilah keranda mayat yang banyak sekali diceritakan oleh masyarakat, sering menjumpai keranda ini bergoyang sendiri di waktu malam jika di hari esok akan dipakai oleh masyarakat untuk menguburkan mayat di area pemakaman ini. Inilah keranda mayat yang dipindahkan dari satu buah musola dan disimpan, dibuatkan gubuk di sini di area pemakaman karena memang penduduk sekitar merasa terganggu karena tersimpannya keranda mayat ini. Nah, sekarang kita akan buktikan mitos apa saja yang nanti akan kita jumpai atau kita temukan melalui challenge kita, challenge panen misteri, yang akan mencoba memecahkan rasa takutnya dan mengalahkan mitos sesuai cerita masyarakat di area sekitar ini. Oke, siap? Siap. Selamat berjuang. Saya tinggal. jauh. Mulai pada merinding ini. Itu apaan itu? Aduh.
Bulu ayam mulai pada bangun sendirian. Aduh. Mana baru habis dipakai tuh kurung batang. Aduh. Nih sahabat, ini kalau di sini namanya kurung batang. Nih. Kurung batang itu berkurung, terus ada batangnya 4. Kalau bahasa kerennya katanya keranda mayat. Keranda itu kan ditutupin dengan tulisan misalnya tulisan ilaha illallah, tulisan Allah gitu kan. Jadi kayak keranda itu namanya keranda. Yakin saya udah takut ini. Lagi yang duluan kan saya di sini takutan. Tapi sekarang gak deg-degan. Sat lah. Gemeter, belum korek. Aduh. Sabar. Gini banget ya, cari duit. Tapi saya mah orangnya berani banget kagak. Takut iya. Gitu. Kuburan baru lagi. Ya Allah, lindungilah. Pada bangun nih. Bang Buyut, anak cucu numpang. Bang Buyut minum dulu dah, biar nggak takut. Beriap ah. Nggak pantas, kalau saya takut sih nggak pantas. Rambut panjang, jenggot, bewok, masa aku takut? Tapi saya emang penakut. Rambut panjang, bewok, gagah, buat pajangan, bukan buat uji nyali sebenarnya meh. Dulu saya di kuliner memang enak, disuapin cewek, jajan siang, lainnya di sini. Aduh, uji nyali aja udah kecil masih diuji. Mana kalau mau lari ini, sudah kemana jauh. Lari malu ah, gampang begini lari malu ayo. Aduh. Neng, doain abang ya Neng ya, biar berkah selamat. Doain Bang Pitung. Aisyah, doain Bang Pitung ya. Bang Pitung belum pada bangun ini. Udah serba salah, rambut udah diriap. Gimana ini? Apaan sih lagi tuh? Kodok apaan sih? Kena kodok lagi. Ya Allah. Ini Bang Buyut. Numpang, anak cucu. Aduh, supaya kagak sepi, supaya nggak takut, kayak nyanyi ya, boleh kan? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji
kita jumpa di sini, datanglah. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Itu siapa? Aduh, takut aja nih, udah mulai pada bangun. Aku sendirian. Gini kagak, anak kagak di sini. Loh. Pulang kemana ini? Aduh. Dong. Nya, doain ayahnya. Bapakku mana? Kan bapakku jauh ya. Bapakku di sono, nya gua jauh. Ada bini atuh. Loh. Aduh. Apa ya cerita kali ini ya supaya nggak takut. Saya disuruh jadi challenge. Challenge itu kan tulisannya celenge. Lah kan berarti orang congek celeng. Celenge ada aja itu tulisan celenge dibaca challenge. Nah kan nggak nyambung, challenge katanya uji nyali. Ayo nyali pakai diuji ya. Mana ya penakut. Gimana nih ya? Mana sendirian. Bini di rumah. Nya ayah jauh. Aduh, mana ada kurung batang itu baru habis dipakai kemarin. Ya Allah. Udah ada beling-belingan lagi. Kepala orang. Masa pun takut. Action. Roma nggak boleh takut. Ani, rupanya kau lagi-lagi mengganggu kau, An. Kudunya sih pantas nih syuting film action, bukan challenge. Nah challenge mah orang kan penakut. Kalau film action kan keren, gagah, bewok, rambut panjang, topinya merah kayak lenci. Lenci, tahu lo lenci? Lenci, ya gue udah lenci. Makanya berenang ini mulai udah. Temen ayah orangnya jago silat. Dia kalau ngeluarin silat hampir kayak cemande, kayak beksi. Mantap. Wah, begini jurusnya. Begini. Tendang begini. Tapi dia takut sama Memedi. Jadi saya tanya, lo kenapa sih, kan lo kayak jagoan, punya silat, punya beksi, kenapa sih jalan tempat serem takut? Jawaban dia simpel, Memedi nggak bisa dilawan pakai mainan silat. Iya sih benar emang. Aduh, burung batang. Tapi burung batang ini katanya kalau ada yang mau meninggal dia gerak-gerak ini. Gerak begitu. Itu tandanya besok katanya ada orang mati. Mitosnya. Terus kita buat apa gitu takut sama ginian? Suatu saat kita akan naik ini. Pasti semuanya manusia akan mengalami mati. Biar kita disosokin dalam peti, petinya dielas kata guru ayah, petinya dielas lagi, pasti yang namanya mati datang. Itu kata guru ayah. Tapi walaupun kita bakal mati, kita takut sama mati. Saya juga takut. Guru ayah pada bangun. Apalagi sampai kayak cerita yang waktu itu
waktu ayah jalan di sini nih, orang pakai tanda buntung segini nih, pada berdarah-darah belakang. Ih, tahu memberitahu orang itu abang kecap. Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Lindungilah aku. Nih, yakin bulu mah pada bangun. Pakai nama bulu. Aduh, mana ada aqua lagi. Ada segala minumannya. Ini dulu ditaruh di musola. Di musola sini. Karena sering penduduk setempat, warga setempat, orang kampung ayah pada takut ditaruh di musola, jadi dipindahin di kober. Apa itu kober? Kober itu singkatan dari kuburan besar. Kuburan besar itu namanya kober kalau di sini. Ada lagi kocit. Tahu kocit? Kocit kuburan kecil. Berarti di samping rumah orang kan ada tuh ya, samping rumah kuburan keluarga itu namanya kocit. Ada lagi kosek, kuburan sedang. Berarti yang dikuburin buat keluarga dia semua, orang-orang lain nggak boleh. Kocit tinggal pilih. Kober kuburan besar gitu. Ya rokok habis lagi, sampai takut ini ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayo udah lemas nih dengkul mah bedal. Pura-pura aja, berani gak? Rupanya burung batang gerak. Saya bingung. Amat. No, doain abang neng. Aduh, minum lagi deh ya. Banyak-banyak minum, jadinya kita sehat. Jadi daripada takut, bete, ayo nyanyi ya, maaf, Buyut, ayo numpang di sini. Ayo sebenarnya takut, numpang ya sih, numpang. Buset, ada ular ya, ular keket. Geli nih, Eka, geli kalau gitu tuan. Biasanya Eka majang nih. Biasanya nggak di salon, jadi kayak gini sekarang. Uji nyali nek, nyali Eka kecil. Berapa tuh? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah. Hai. Apa itu? Ada suara tidak terus. Takut beneran. Takut beneran ya. Ya, tolongin ya. 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 Oh. Buset. Untung gue pernah belajar di Maduhur. Tuh. Nih, ilmu dari Maduhur kalau mau tahu. Tuh. Tuh, ini langkah 1000. Kita tarik ke sono, kita lari. Tuh.
Cuma gue belajar di Meduhur. Berapa tahun gue di Meduhur? Meduhur apa Madura apa Banten ya? Pernah di Meduhur belajar, bukan belajar di Meduhur aja waktu itu dagang asongan, dagang genjer, nyai cari genjer. Tahu genjer? Gitu genjer. Ani, kau jangan menampakkan dirimu di hadapanku, Ani. Aku takut, Ani. Kita sudah alam berbeda, Ani. Kau jangan sekali-kali mengganggu, Ani. Ani mana ya? Minum lagi dah, takut ayah. Susah amat ngilangin rasa takut ya. Semuanya emang ada obatnya. Kata orang dulu, kata nenek ayah, nggak bete obatnya pulang, rindu obatnya ketemu. Lah lari obatnya apaan? Lari, takut obatnya apaan? Lari gitu. Nah lari kemana? Unu kober. Lah di tengah-tengah ya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Pada siapa aku, itu siapa? Rupanya kau, Ani. Dulu aki-aki kan jalannya bongkok begitu. Jalannya kayak saya tanya kemana Kong? Sono aja. Jalan begini. Rupanya lama-lama dia pegel, dia ngasuh gini nih, lempengin pinggang. Blok, nggak balik lagi jadi begini jalan dia. Tapi ini takut beneran ini ah. Gimana nih ya? Hai sahabat panen. Ayo udah takut sebenarnya ini. Nih bulu pada bangun nih, lihat nih tuh, bulu pada bangun. Ini namanya bulu kuduk. Kalau katanya ini bukan bulu kuduk, bulu kalong, bulu kampret, bulu landak. Ayah punya cerita. Teman ayah, bulunya pada bangun tuh. Cerita serem. Ceritanya gini. Ada 3 Dracula. Serem. Ya Allah, selamatkan aku. Ceritanya Dracula. Temennya bertiga lagi duduk Dracula. Kata Dracula nomor 1, Lebih baik aku yang mencari darah manusia. kata Dracula yang 1. Kata Dracula yang 2, Silakan Kakang. Baiklah. terbang tuh Dracula yang 1. Suweng. Dapat beberapa jam. Berapa kampung yang kau habisi, kata Dracula yang kedua. 1 kampung Kakang. Hebat sekali kau bisa membunuh orang 1 kampung, memakan darah orang 1 kampung. Berangkatlah Dracula yang kedua. Aku pengen menghabisi 1 provinsi, 1 apa namanya, 1 kabupaten. Silahkan Kakang. Pergilah dia. Dapat 2 jam. Balik. Kata Dracula yang ketiga, berapa kampung kau habisi Kakang? 1 provinsi. Wah, tepuk tangan yang kedua. Tinggalan Dracula yang terakhir. Pergilah Dracula yang terakhir, terbang. Lama, hampir 3 hari. Pas 3 hari balik, lemes. Kata yang Dracula 1, Dracula 2, pasti kau sudah menghabisi 1 negara. Kau habisi Dracula, 1 negara.
Tidak, Kakang. Kenapa? Kau lihat yang listrik yang sebelah sana? Iya, aku nabrak itu, Kakang. Palaku puyeng pingsan 3 hari. Itu Dracula yang terakhir, bukan makan darah. Jadi nabrak tiang listrik 3 hari pingsan. Diceritain, terdatang lah. Ya Allah, ya Rob, numpang buyut, numpang. Sih ini sebenarnya ya jadi challenge. Ini kan film action, keren. Baju biru, celana abu-abu, sepatu biru, topi merah, melambangkan kelinci. Suara apa nih dia? Hah? Ya Allah, suara apa nih tuh? Kalau kata orang dulu mah kita jangan takut katanya. Lewat kuburan kita gak bakal menjumpai kuburan. Banyak kuburan ya. Kalau kata lagu Wali, pandanglah ke sana. Pandanglah ke sana. Lihatlah di sana mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Itu kata Wali. Lain lagi kata Rhoma Irama. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Tung du 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 dung. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja. Set. Udah kayak keras hati gue begini ngeliat orang silo, kayak monyet. Jadi kali ini saya bener-bener takut. Aduh, habis lagi. Pas minum. Air punya cerita. Jadi begini. Kodok itu sih. Kodok. Jadi daripada bosen ya ngelucu, ayo suruh ngelucu tempat begini misalnya lah, nggak bisa lucu, takut nyanyi pales. Tapi saya kali ini ingin mencoba suara Andika Kangen Band. Sadarkah kau kasih, kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku, sakitnya hatiku. Mirip. Saya akan mencoba suara
Suara siapa ya? Burung batang lagi. Kesono burung batang. Kesono kuburan. Kesono puunan besar. Ober kuburan besar. Dengan judul Ober kuburan besar. Nah, yang main siapa? Oh, mengapa kau diam, hai? Bukan terus menggoda sampai engkau tertawa. Bukan terus menggoda sampai engkau tertawa. Kali-kali pengantin tertawa, ya Allah. Numpang buyut kan kencing aja. Ceritanya begini ya, teman ayah balap motornya hebat, pembalap ya. Valentino Rossi kalau naik motor dia di tikungan itu, narik gas, wah, narik gas ya, gas tarik di tikungan. Tapi lebih hebat lagi teman saya. Teman saya itu di tikungan kalau naik motor gas mentok, nggak nginjak rem, langsung kenceng sampai sempat ngelayap itu tertidur. Wah, saking kencangnya dia tertidur. Pas mendusin di rumah sakit lagi diimpus tangannya, jatuh ngelayap tidur. Jadi teman saya itu suka nonton balapan motor. Dia kan menjagokan Valentino Rossi, pembalap yang paling dia sukai. Sampai main ke rumah saya tadi, main kedengaran lagi kungku di dalam, ngobrol di dalam, kedengaran suara motor. Wah, dia keluar. Pikiran dia Valentino Rossi kali lewat gitu. Udah dia masuk lagi ya, pas di dalam lagi, pas dia buru-buru aja keluar. Dilihat lagi, mana nggak ada Valentino Rossi. Pas 3 kali, ditungguin sama dia, nggak pakai ke dalam lagi. Sekali tukang kayu lagi nyerut, dikata Valentino Rossi. Ada lagi. Ini uji nyali stand up ya. Udahlah, uji nyali beri stand up. Jadi kalau ayah nggak ngomong takut, jadi takut beneran. Kalau ngomong kan agak. Jadi itu temen saya lagi, bukan saya nggak pernah. Temen saya waktu itu anak kecil umur 7 tahun, datang ke warung dia, nanyain di warung, "Bang, kenapa? Ada kue ijo?" "Kagak," kata tukang warung. Pulanglah tuh anak kecil. Pas besoknya datang lagi, "Bang, ada kue ijo?" "Kagak." Pulang tuh anak kecil. Besoknya lagi datang lagi, "Bang, ada kue ijo." Langsung marah kan tuan dagang. "Perasaan gue lo dari kemarin lo 3 hari nanyain kue ijo mulu lo. Besok lo nanyain kue ijo, pala lo gue ketok pakai martel, paku pakai martel, pala lo gue ketok pakai paku pakai martel. Kalau besok nanyain kue ijo lagi." Pas besoknya datang lagi tuh anak kecil, "Bang, ada paku?" "Kagak." "Martel?" "Kagak." "Kue ijo?" Wah, hahaha. Suara apa tuh? Lo pada balik ya? Buset, gue sendirian ini. Ya nggak usah takut deh.
Kurung Batak. Untung saya pernah belajar ke Meduhur. Cuma gua takut rambut gondrong, jenggot ada, ya awak keker. Sebenarnya mah bukan buat uji nyali, ini buat pajangan badan saya mah. Jadi begini ceritanya, orang dulu dulu ini taruh di musola, udah saya bilangin tadi ya, ini dulu taruh di musola Unung. Jadi orang pada takut kalau liwat di musola, katanya pindahin aja sono ke Kober. Kalau di Kober kan mendingan, orang nggak pada ngeliat. Saya juga takut sih. Tapi kalau kata zaman dulu nggak pakai gitu-gituan. Zaman dulu nih lagi belum bikin keranda begini, belum bikin kurung batang, itu dibuat dari bambu tapi berbentuk begini juga. Cuman kalau udah rapi taruh di atas kuburannya juga udah. Itu bambunya ada ngambil katanya bakal joran. Mitosnya kata bakal joran mancing dapat banyak katanya. Tapi zaman dulu lagi belum, orang dulu kan belum kepikiran ya, nggak pakai namanya kurung batang, nggak pakai segala keranda, pakai bale itu yang segi 4 ada kakinya bale, pakai bale digotong-gotong bale itu mayat, pakai gotong bale. Nah pas gotong bale kan di sini meliwat sawah, kalau nguburin gitu lewat sawah sih, itu jalannya kecil, buset mayatnya gelinding ke sawah, gelinding bluk, ya udah mayat dicuci lagi balik itu gelinding semuanya. Sebab apa ninja pakai baju hitam? Sebab apa ninja pakai baju hitam? Baju hitam. Karena kalau ninja pakai baju putih dikira pocong. Nah, masa ninja pakai baju putih pocong? Kadal, nakutinnya kadal. Nyari duit kali ya, duit orang jahat ke sini. Buset, kelawar. Nyamuk itu sebenarnya nama aslinya si tatang. Nyamuk namanya si tatang. Nama aslinya bukan nyamuk. Sebab kan ada lagunya tuh. Tatang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Tuh, tatang namanya si nyamuk nama aslinya. Nah, kadang lagu anak kecil itu kadang mengajarkan ngeledek. Ada lagu anak kecil yang ngeledek orang lagi usaha, ngeledek tukang dagang. Udah ngeledek tukang dagang, mengajarkan anak itu pelit. Ada lagu yang ngajarin anak pelit dan juga ngeledek. Contohnya, perhatiin lagunya. Abang tukang baso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang baso, cepet dong kesini, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja 200 perak. Lah kan ngajarin pelit, lah baso semangkok 200 perak, mana dapat ngajarin anak pelit. Nah udah begitu ngajarin pelit, ngeledek. Baso bulat seperti bola pimpong, kalau lewat membikin perut kosong. Terus lagi katanya, jadi anak kau jangan suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Lah kambing ada giginya tinggal gigit, apalagi ompong. Itu lagu yang mengajarkan ngeledek orang tua, baso orang diledek gitu.
Ada lagi. Ya, air habis lagi. Buah Bintaro. Jadi ya mati lagi. Kok aja kita era sedih di sini, antap intip. Dulu zaman engkong ayah ya, engkong ayah itu ini bukan cerita jahat, cerita baik. Maaf. Dulu kan lagi zaman nyari ikan, katanya orang nyari ikan itu kalau ketemu hal-hal yang serem, misalnya ada penampakan, itu maka nyari ikannya akan dapat banyak. Contoh kembali ke dulu cerita engkong ayah. Dia itu kalau kena ngancok malam-malam, air segini nih, banjir. Zaman dulu banjir katanya. Jadi dia diam di suatu gubuk itu seperti kayak gini nih, apa namanya, saung atau gubuk seperti ini. Jadi kan nggak kerendam tuh, dia naik. Jadi ada jalan orang dari sini, kabus baju hitam. Itu sekitar jam 2 malam. Jalan dari sini, ngoyor tuh orang, berok. Bukan ngoyor, segini jalan. Nyampe, dia ngomong rada bindeng suaranya. Ngapain bang? Lagi nyari ikan. Udah dapat? Belum. Saya numpang dikit banget, saya dingin banget bang dari sono, katanya begini tuh, Kang Jubil. Itu orang nggak pernah ngadepin ngomong, nggak pernah begini. Orang kan tuh bang gelap ya, nggak pernah ngadepin ngomongnya. Berapa ngadep ke sini saringan nggak mau diadepin tuh orang ngomong. Dingin banget ya kata Aki. Udah kalau membakar ikan bakar aja. Ya gampang, saya dingin banget punya begini nih. Yang pasti bukan bencong itu, bukan. Yang mana? Jadi pas udah gancang punya cerita, lama-lama itu udah kedengaran orang azan subuh, Allahu Akbar. Dia pulang. Udah Kang, saya pulang ya. Terima kasih, saya udah diajak di sini di gubuk. Laki tuh orang serba hitam. Kan air udah kering, udah surut segini air nih. Segini air. Tadi ada segini udah surut air. Pas udah jauh, tepaknya ternyata bukan tepak manusia. Udah saya pada bangun. Tepak gituan. Udah pasti lu tahu dah. Saya takut kalau nyebutnya. Jadi begitu. Kadang kita juga apa namanya, perubatan lagi. Suara tokek, ya apaan? Dia bunyi loh. Terus kaya, miskin, kaya, miskin. Ya, miskin lagi. Satu lagi bunyi lo, gue bagi duit. Belok. Tokek nanggungin banget lagi suaranya 5 biji. Tokek bikinan kali itu. Kayak suaranya begitu tanggung banget. Tapi ada teman saya lagi teleponan, dia lagi halo, dia teleponan sama ceweknya, dia ngomong lagi halo, gimana yang sekarang yang, aku lagi di rumah, katanya. Besok jadi nggak yang kita ketemuan? Nah jadi, terus saya parahin ayal, saya deketin pelan-pelan. Dia lagi teleponannya nggak ada, saya kentut aja 2 kali, bret. Yang di dalam telepon rupanya dengar, yang kamu kentut ya, kata ceweknya. Enggak, itu suara tokek. Masa tokek suaranya 2? Ya begitu. Ya begitu. Kadang-kadang emang lagi zaman duluan ya, teleponan,
Padahal kita lagi di mana tahu. Telepon sama ceweknya. Halo Yang, kamu di mana? Padahal dia lagi begini, lagi nongkrong di toilet. Aku lagi meeting Yang. Kok meeting? Suaranya begitu. Iya, meeting di toilet. Aduh. Mana ini? Gimana bisa cobek-cobek pada pecah tukang pahat jual pacul ini. Dewek-dewek kagak betah di jumahat gua nyusul. Malih. Aduh. Gini amat ini nyari duit. Malam-malam, tengah kuburan aja. Aduh. Biasanya meh enak kita lagi kuliner meh. Makan di pantai Sedari, di Muara Gembong makan cetrok, disuapin cewek, bercanda. Enak lah ini sekarang giliran dapet ginian. Aduh. Mana aja mau orangnya rada takut. Kalau nggak ngomong aja nih saya bisa lari nih. Karena rupanya ada aura negatif. Seperti ada kuntilanak. Sebentar. Seperti ada bau tidak sedap. Mulut saya rupanya. Naik itu. Mang, jangan bercanda, Mang. Jangan bercanda. Mang. Jangan bercanda, Mang. Wih. Jangan bercanda ah. Gue bagal gue sih beneran gue mah. Gue bagal lo. Kalau kemana sih batu yang gede ya. Mang, gue bagal lo. Ayo. Lu buat. Pegang. Itu siapa? Ayo. Hah? Ini siapa sih? Beneran, Bang. Mang Ali ya? Oh, Mang Ali tuh. Mang Ali mau ngerjain gue deh. Kayak ada kurang bener deh. Tapi kelebat doang kayak naik. Kurang ini. Iya. Nah, ini bagelin di situ. Iya, bagelan lu kan di situ. Udah selesai? Udah. Ayo, Mbak. Aduh. Lu mau ngomong dulu. Kayak kencing gitu. Ngomong dulu lagi. Kencing aja. Kencing jangan kumpul. Jangan, ntar sini pinggiran. Balik. Lah kok lu muter ya? Bener masih ngambil ya? Oh bisa kali ini. Oke, mari. Dengar kita coba yang ini. Emang ada kabel nyambung ya? Ini masih ada. Ini gambar.
bawaan lagi bang. Nah, ini rekaman mati udah nih. Yang mana gue? Itu. Kita pulang. Balik makan nasi sama garam. Tuh orang itu tuh. Bukan dia ya? Lah bukan. Balik dia aja gua. Apa? Baru nyampe deh. Udah mulai lari beneran sih. Ayo, didantengin kuntilanak. Apa? Iya. Lah, ayo lihat. Gua ingat begini. Ngeliat apa kaget maksudnya. Gue ingat